kaidah bintang itu diciptakan Allah? Yang pertama sebagai hiasan langit dunia. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha. Indah jadinya langit itu berkedap-kedip. Ada berapa Bapak Ibu jumlah bintang yang kasar? Ada pernah hitung? Banyak. Bahasa orang sekarang untuk menjawab pertanyaan itu jumlahnya banyak, tidak terhitung. Bahkan ada ulama berkata begini, dalam 1 menit Bapak Ibu hitungnya ada berapa yang bisa menghitung angka. Lalu diberikan oleh Allah kesempatan 100 tahun dari sejak kita lahir kerjanya dihitung. Itu bintang yang dihitung belum selesai dihitungnya usia kita sudah habis, makin banyak. Dan ada yang berkata minimal itu ada 6 miliar. 6 miliar bukan 100, 200, 1000, 2000, 4 miliar. Nampak memang kecil dari bawah, tapi hakikatnya besar itu. Bintang. Yang pertama faedah bintang itu diciptakan sebagai hiasan langit dunia. Ada faedah yang kedua, rujuman lisyayatin, melempar syaitan. Dulu Pak Bu, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, para jin syaitan leluasa naik ke langit. Terkadang dulu menggunakan kaki di situ mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Si anu besok dapat rezeki di daerah itu akan turun hujan. Curi-curi dengar oleh para syaitan ini. Lalu info-info rahasia langit itu mereka turun ke bumi. Lalu dipasoknya info berita kepada dukun-dukun. Itu kadang Pak Bu, apa yang dikatakan dukun ada betulnya, tapi kebohongannya juga banyak. Kenapa? Karena syaitan jin itu memasuk berita kepada dukun itu tidak semuanya benar, dengan kebohongan yang banyak. Tetapi setelah Nabi Muhammad diutus ke permukaan bumi ini, kemampuan syaitan atau jin itu naik ke angkasa dan bisa naik. Setiap kali sudah hampir sampai di langit, sudah disiapkan panah-panah api. Dan ulama berpendapat yang panah-panah api itu adalah, ada 3 pendapat, tapi ada yang menyangkal dari yang lain. Yang dilemparkan itu bintang, tapi ditolak oleh yang lain, bintang itu kan besar, tak mungkin. Ada pendapat yang kedua, yang dilemparkan itu meteor. Pendapat ini juga disangkal, meteor itu bukan bintang. Mayoritas para ulama berpendapat, dan pendapat ketiga, yang dilemparkan itu ada cahaya yang dihasilkan bintang apabila mengenai objek tertentu sangat membahayakan. Ada yang berpendapat itu dikenali dengan cahaya kosmik atau kosmis, yang itu kalau mengenai seseorang atau benda itu akan membinasakan. Setiap kali jin setan ini hampir sampai, itu sudah siap dengan panah-panah rujung manusia. Jadi pada waktu mulanya dulu tidak bisa lagi mereka naik ke langit. Lalu mereka mengadu kepada bosnya, kalau ada apa ini? Lalu bosnya menyuruh sebagian lihat barat di timur, ada apa yang terjadi? Apakah ini ada sesuatu yang memberikan manfaat kepada penduduk bumi atau tidak? Itu beritanya dapat kita lihat pada surat Jin. Ya, surat Jin. Ternyata karena Nabi Muhammad datang diutus, itulah yang antara sayang rahmat kesayangan Allah kepada umat ini, kemampuan para syaitan jin itu tidak ada luas lagi untuk naik ke langit sana. Tapi apakah masih ada yang bekerja sama jin dengan tokoh-tokoh manusia dengan jin dalam hal menyesatkan umat ini? Banyak sekali. Itu diterangkan pada ayat ke-9 surah Jin. Memang ada tokoh-tokoh manusia yang bekerja sama meminta perlindungan bantuan dari tokoh-tokoh bangsa jin, yang itu tidaklah mereka semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada faedah yang ketiga, diciptakan bintang-bintang itu untuk menuntun arah, menuju jalan, terutama mereka yang berpergian menggunakan perairan laut. Itu bintang, saatnya dengan itu bintang untuk mengarahkan ke arah timur, ke selatan, saatnya kita ke darat, saatnya kita ke laut. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang itu menuntun arah perjalanan mereka di perairan laut. Tidak ada faedah yang keempat Bapak Ibu. Jadi sebagai hiasan langit dunia adalah alat untuk melempar syaitan. Yang ketiga sebagai penuntun arah, penuntun jalan. Tidak ada faedah yang ketiga. Yang ketiga,
dia lihat bintang-bintang itu dan dijadikan sebagai alat untuk beramal. Pak, tanggal berapa Pak? Iya. Oh, tanggal sekian ya. Oh, bintang apa? Ikoma. Terus saya Pak, bintang apa merubah dalam hitungan zodiak beramalan ini. Apa istri yang cerewet kok Pak? Apa? Tidak ada dalam ajaran agama kita untuk meyakini hal demikian. Nah, itu kan ada Islam. Kali ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Was-samaa'i zatil buruj", demi langit yang memiliki cahaya bintang-bintang di malam hari. Ya. Tapi ada pula yang menyebutkan zatil buruj, itu Allah bersumpah dengan langit yang memberikan pandangan, memiliki tempat terbit. Makanya itu yang disebut tadi ada apa namanya? Bintang demi bintang, tapi bukan dalam maksud bertujuan untuk kita meyakini meramal menuju nasib orang dengan menggunakan zodiak itu. Adanya bintang demi bintang itu sudah disebutkan dalam ilmu-ilmu orang terdahulu, tapi bukan untuk dijadikan sebagai alat beramal dari nasib seseorang. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yaumil mau'ud." Allah juga bersumpah demi hari yang dijanjikan. Apa itu? Apa itu hari yang dijanjikan oleh Ibu? Hari kiamat. Karena belum terjadi kan? Allah menjanjikan tentang hari kiamat akan pasti. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan anggap main-main. Allah itu kalau berjanji beda dengan kita manusia berjanji. Kalau kita ini berjanji kadang menepati janjinya, kadang mengingkari janjinya. Lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji bagaimana? Dalam Quran disebutkan, "Innallaha la yukhliful." Allah itu kalau berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau dia janjikan bahwa suatu hari nanti ada hancur alam semesta ini, yang disebut kiamat, itu pasti. Makanya Allah bersumpah, "Wal yaumil mau'ud", demi hari yang dijadikan. Hari kiamat pasti terjadi, nanti terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, "Wa syahidin wa masyhud", jadi saksi dan yang disaksikan. Allah bersumpah, siapa itu saksi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saksi yang paling sempurna kesaksian Allah. Jadi baru Allah itu kita kan bisa, kita ini sebagai saksi, Pak Hakim, ya kan? Kita ini menyaksikan yang kita tahu saja ya. Kita itu menyampaikan apa yang kita lihat saja, apa yang kita rasa saja. Di luar dari itu jangan tambah-tambah, jangan bumbu-bumbuin, nanti bisa kategori saksi palsu itu. Kita paling tahu yang terjadi, yang sudah terjadi. Yang belum terjadi sampai kemudian keterangan saksian nggak bisa. Bahkan ada lagi Bu, sudah pernah terjadi, sudah kita alami, bisa saja lupa. Maka kita tidak bisa memberikan keterangan kesaksian yang sempurna, lupa. Contoh, dulu Bu pernah enggak di kantin SMP, di kantin SMA makan bakwan tigo, iya dulu baru. Oh iya baru tak kenal. Nah, itu sudah kita alami itu, tapi kita lupa. Dulu waktu muda-muda ingat enggak pernah enggak tinggal sholat 5 waktunya? Pernah sedikit, pernah banyak. Oh, dan sampai ya Pak Ustaz, lobat segini Pak Ustaz. Yang banyak itu coba ingat agak 1-2 Bapak Ibu. Hari apa, bulan berapa, tahun berapa, maghrib atau subuh, ada bisa. Ada. Padahal itu rapi catatannya. Allah dengan rapi hatinya punya catatan yang rapi. Maka saksi yang paling sempurna ya Allah. Kalau kita ini hanya kekurangannya, tidak bisa untuk itu sebutan saya dari Dabu Lalu, dari hari Patang itu saya sudah entah dia faktor U namanya faktor usia. Itu lupa kita. Makanya Allah bersumpah, "Wa syahidin wa masyhud", yaitu Allah bersumpah dengan saksi dan yang disaksikan. Saksi yang paling sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia memberikan keterangan itu detail, tidak ada meleset
Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada satu ayat baru di dalam surah Yasin. Tidak tahu kita mengapa. Nanti di akhirat itu yang memberikan keterangan kesaksian bukan lagi bibir mulut yang ada di dalam, tetapi kaki memberikan keterangan, tangan. Ayat Quran ini, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu nanti akan dikunci rapat-rapat itu bibir, itu mulut yang sering memberikan keterangan, memberi alasan, memberi tutup kunci. Waktu kan limuna aidihim, lalu yang ngomong itu tangan itu sendiri. Iya, saya dulu yang ambil. Iya, saya itu yang membuat tanda tangan, membuat angka-angkanya. Jadi itu tangan itu dia akan berbicara. Seterusnya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang memberi kesaksian adalah kaki. Iya. Kaki ini dulu yang melangkahkan yang situ. Kaki. Coba lihat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kan banyak berkilah. Kalau di dunia yang CCTV saja itu bisa diubah, macam-macam diambil gitu ya. Jangan kita menganggap hal demikian bisa terjadi kalau itu sudah di akhirat. Kenapa? Hak prerogatif yang berkuasa di sana, pengadil atau hakim yang sangat agung satu-satunya adalah Allah, wa huwa ahkamul hakimin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa masyhud, siapa? Yang disaksikan itu siapa? Makhluk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun dari aktivitas kita, satupun dari perbuatan kita yang hilang filenya, yang error atau dokumennya, datanya tidak tercatat rapi itu. Nah, dan kita akan jadi orang yang disaksikan atau yang akan dihisab nanti di hari akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu qutila ashabul mulai setelah Allah bersumpah dengan matahari dan bintang-bintang yang sangat tinggi, gugusan bintang yang bergerak tinggi di malam hari. Allah bersumpah dengan hari kiamat, itu pasti hari akhirat, hari yang dijanjikan. Allah bersumpah dengan saksi dan yang menyaksikan. Kali ini Allah masuk pada konten yang ingin Allah sampaikan. Qutila ashabul ukhdud. Perkataan kutilan bukan artinya dibunuh, terbunuh, tetapi ini kecaman saking marahnya Allah kepada yang bersangkutan. Maka yang lebih tepat kutilan itu dibunuh, diinjak, bukan gitu bahasa yang tepat, dibinasakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang berucap berkata dalam firman ini, itu pasti itu benar. Kenapa Pak? Karena sekali ini kan kita berkata Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Firman Allah tentang qutila ashabul ukhdud, itu Allah memberikan kecaman, binasalah, terkutuklah, gitu. Siapa yang dikecam oleh Allah dengan binasa yang terkutuk? Ashabul ukhdud, yang terlibat di dalam perbuatan pari. Bapak Ibu, ini sekaligus menjadi satu kode dari peristiwa. Kode peristiwa yang terjadi pada zaman itu disebut dengan ashabul ukhdud, pirah. Di dalam Al-Quran diterangkan beberapa kali. Maka tidak disebutkan pelakunya secara nama asli, tidak disebutkan peristiwa itu detail, dia dalam bentuk inisial, dalam bentuk kode. Kodenya ashabul ukhdud. Pak Bu, jadi begini, kaidah yang disebutkan ulama dalam kita berinteraksi dalam Quran, bila tokoh itu tidak disebutkan dengan nama asli, disebut hanya dalam bentuk inisial, atau satu peristiwa di dalam Quran disebutkan hanya dalam bentuk inisial saja, kode, sindiran,
Tidak disebutkan detail kapan kejadiannya, di mana terjadinya, bagaimana situasi keadaan kejadian. Tidak disebutkan detail. Maka para ulama menyebutkan tokoh yang berperangai seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Kejadian dan peristiwa yang seperti itu bisa saja akan dialami oleh umat di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Contoh, ini kan yang dikecam oleh Allah satu peristiwa pembantaian kepada orang yang beriman kepada Allah, yang mereka itu tidak maunya untuk mengikuti pemimpin yang zalim yang tirani. Waktu itu tidak bersahabat, yang beriman kepada Nabi Isa dan Allah yang diajarkan itu akan berakibat fatal. Karena apa? Penguasa sangat tidak percaya kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Isa ini. Maka Bapak Ibu, tantangannya nyawa. Ya, tidak menuruti arahan pemimpin ketika itu, siap-siap nyawanya bukan hanya layang, tapi prosesinya memilukan, dibakar hidup-hidup dan dituduh dimasukkan ke dalam ukhdud, parit. Bapak Ibu, ashabul ukhdud itu artinya yang terlibat dalam pembuatan parit. Kenapa Pak? Ukhdud itu apa namanya itu? Diambil di tengah-tengahnya ini tanah itu diketepikan ya. Dalam bahasa kita Indonesia itu tempat memang parit. Makanya dalam bahasa Arab itu ukhdud. Yang terlibat di sini tentu ada yang memerintahkan, penguasa. Di sini ada mereka yang ikut menggali. Bukan hanya itu Pak. Itu galian yang ada dalam yang kosong tadi itu disiapkan bahan bakar, kayu-kayu kering, bahan bakar lainnya, sehingga api unggun yang membuat dia terus-menerus apinya nyala. Bukan kalau hanya sedikit bahan bakarnya mungkin dalam sekian jam apinya, bukan begitu. Tapi itu dipersembahkan kepada orang yang beriman, jadi ada terus apinya nyala-nyala sehingga menjadi kecaman semakin menyakitkan. Nah, gitu. Jadi ancaman yang di depan mata. Nah, ini tidak sabun betul ya, yang terlibat dalam itu semua. Maka oleh karena itu dikecam oleh Allah, kutila ashabul ukhdud, binasalah, terkutuklah yang ikut terlibat dalam perbuatan parit ini. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terangkan lebih detailnya siapa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud yang oleh ayat yang berapa tadi, yang oleh ayat keempat dari surah ini itu kecamannya luar biasa. Sampai Allah mengatakan terkutuk. Dulu Pak, Bu, dulu di daerah Najran, daerah ini masih ada di Syam. Di mana itu Najran? Daerah perbatasan Yaman dengan Saudi Arabia. Itu ada satu kawasan disebut Najran. Pemimpinnya dipimpin oleh raja yang sangat tiran. Ya, Raja Najran. Kapan kejadiannya? Tahun 354 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, bukan setelah Masehi. Sebelum Masehi. Tahun 394 sebelum Masehi. Jadi Raja Najran ini sangat bengis. Di kawasan daerah itu masih banyak sisa-sisa dari umatnya Nabi Isa. Bapak Ibu, umat Nabi Isa yang kita maksudkan yang masih lurus ya, yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan kitab yang ori, yang asli dari Injil, bukan yang melenceng, bukan yang dibuat-buat, bukan yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, bukan. Jadi di daerah Najran ini ada penduduknya yang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Isa sebagai Rasul utusan, percaya kepada kitab-kitab Injil, kitab-kitab Injil yang diturunkan Allah SWT yang belum dilencengkan ajarannya. Lalu Bapak Ibu sekalian, Raja Najran ini memberi ultimatum yang masih beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, segera untuk membubarkan diri, menanggalkan keimanan. Malu bisa begitu? Hanya dalam bentuk inisial saja, kode, sindiran,
Tidak disebutkan detail kapan kejadiannya, di mana terjadinya, bagaimana situasi keadaan kejadian. Tidak disebutkan detail. Maka para ulama menyebutkan tokoh yang berperangai seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Kejadian dan peristiwa yang seperti itu bisa saja akan dialami oleh umat di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Contoh, ini kan yang dikecam oleh Allah satu peristiwa pembantaian kepada orang yang beriman kepada Allah, yang mereka itu tidak maunya untuk mengikuti pemimpin yang zalim yang tirani. Waktu itu tidak bersahabat yang beriman kepada Nabi Isa dan Allah yang diajarkan itu akan berakibat fatal. Karena apa? Penguasa sangat tidak percaya kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Isa ini. Maka Bapak Ibu, tantangannya nyawa. Ya, tidak menuruti arahan pemimpin ketika itu, siap-siap. Nyawanya bukan hanya layang, tapi prosesinya memilukan, dibakar hidup-hidup dan dituduh dimasukkan ke dalam ukhdud, parit. Bapak Ibu, ashabul ukhdud itu artinya yang terlibat dalam pembuatan parit. Kenapa Pak? Ukhdud itu apa namanya itu? Diambil di tengah-tengahnya ini tanah itu diketepikan ya. Dalam bahasa kita Indonesia di tempat memang parit. Makanya dalam bahasa Arab itu ukhdud. Yang terlibat di sini tentu ada yang memerintahkan, penguasa. Di sini ada mereka yang ikut menggali. Bukan hanya itu Pak. Itu galian yang ada dalam yang kosong tadi itu disiapkan bahan bakar, kayu-kayu kering, bahan bakar lainnya, sehingga api unggun yang membuat dia terus-menerus apinya nyala. Bukan kalau hanya sedikit bahan bakarnya mungkin dalam sekian jam apinya, bukan begitu. Tapi itu dipersembahkan kepada orang yang beriman, jadi ada terus apinya nyala-nyala sehingga menjadi kecaman semakin menyakitkan. Nah, gitu. Jadi ancaman yang di depan mata, taruh. Nah, ini tidak sabun betul ya, yang terlibat dalam itu semua. Maka oleh karena itu dikecam oleh Allah, kutila ashabul ukhdud, binasalah, terkutuklah yang ikut terlibat dalam perbuatan parit ini. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terangkan lebih detailnya siapa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud yang oleh ayat yang berapa tadi, yang oleh ayat keempat dari surah ini itu kecamannya luar biasa. Sampai Allah mengatakan terkutuk. Dulu Pak, Bu, dulu di daerah Najran, daerah ini masih ada di Syam. Di mana itu Najran? Daerah perbatasan Yaman dengan Saudi Arabia. Itu ada satu kawasan disebut Najran. Pemimpinnya dipimpin oleh raja yang sangat tiran. Ya, Raja Najran. Kapan kejadiannya? Tahun 354 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, bukan setelah Masehi. Sebelum Masehi. Tahun 394 sebelum Masehi. Jadi Raja Najran ini sangat bengis. Di kawasan daerah itu masih banyak sisa-sisa dari umatnya Nabi Isa. Bapak Ibu, umat Nabi Isa yang kita maksudkan yang masih lurus ya, yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan kitab yang ori, yang asli dari Injil, bukan yang melenceng, bukan yang dibuat-buat, bukan yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, bukan. Jadi di daerah Najran ini ada penduduknya yang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Isa sebagai Rasul utusan, percaya kepada kitab-kitab Injil, kitab-kitab Injil yang diturunkan Allah SWT yang belum dilencengkan ajarannya. Lalu Bapak Ibu sekalian, Raja Najran ini memberi ultimatum yang masih beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, segera untuk membubarkan diri, menanggalkan keimanan. Mau bisa itu. Maka oleh karena itu
diberi ancaman dan limit waktu. Kalau mereka tidak mau mengikuti arahan Raja Najran ini, maka akan dibakar hidup-hidup. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbayang tidak oleh kita kalau kita salah satu yang hidup di zaman itu? Itu tanpa kejadian 354 sebelum Masehi. Bapak Ibu, kita baca ulang tadi, kita katakan sejarah itu dia akan berulang kembali. Kalau Allah menyebutkan satu peristiwa, tidak menyebutkan detail, tidak menyebutkan nama asli, bisa saja itu terjadi lagi di tempat yang lain dan waktu yang lain. Saudara-saudara kita di Gaza setiap hari diperlakukan seperti demikian. Bapak Ibu, kita yang hadir sekarang ini, coba sesekali kita bayangkan kalau satu di antara yang tidur di kemah atau di pengungsian itu adalah kita. Kalau salah satu yang dikecam dan diancam Raja Najran itu adalah kita. Masih sempatkah kita untuk pengajian seperti ini? Sempatkah kita untuk belajar ke masjid Surau seperti terkomplek kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan nyaman, kita dalam kebutuhan yang semuanya terpenuhi, tapi belum memanfaatkan itu untuk meraup hidayah lebih banyak. Sementara saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di daerah Najran, seperti yang diterangkan ini kondisinya, tapi mereka masih mempertahankan keimanannya. Mereka masih membaca Al-Quran. Di Gaza, mau di Tuparang, tetap saja ada anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, tetap saja anak-anak yang bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Malu apa Bapak? Qutila ashabul ukhdud. Jadi Raja Najran yang sangat bengis itu, siapa yang ancaman? Dia perintahkan anak buahnya untuk dibagi job description-nya, pembagian tugasnya. Ada yang ikut terlibat dalam penggalian air atau yang disebut ukhdud. Ada sebahagian yang pergi ke hutan untuk mengambil bahan bakar kayu-kayu kering. Ada pula Bapak Ibu yang mendeteksi mana tuh orang-orang yang masih percaya dengan ajaran Nabi Isa. Didahulukan sedemikian rupa, dikecam dan diancam, diajak, dipanggil. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti orang beriman ini dibakar hidup-hidup, itu dilakukan dulu, didudukkan di tepi dari kayu-kayu yang dibakar umur besar ini, dan itu apinya tidak pernah padam karena diberi bahan bakar yang terus-menerus. Pak Bu sudah berdiri di tepi kiri kanan dari parit itu yang beriman, lalu ada nanti tukang bisik ke telinga mereka. Gimana? Masih tetap beriman, percaya dengan apa yang dibawakan bisa, atau mengikuti apa arahan Raja Najran? Sampai begitu Pak, di depan mata ada api yang sedang nyala. Kalau di antara mereka yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Isa, dia berkata, saya tetap dengan ajaran apa yang disampaikan Nabi Isa, maka ada pula orang-orangnya yang mendorong orang beriman ini secara hidup-hidup ke tempat api unggun sudah terbakar, dan itu disaksikan oleh seluruhnya Pak. Bapak Ibu, cuma kita ada pertanyaan, apa yang membuat rahasia mereka masih kokoh dengan keimanannya, dengan keadaan dan seperti begini? Nanti akan ada penjelasan terakhir itu. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih sempurna Allah menjelaskan bagaimana situasi keterangan pembakaran itu, an-nari zatil waqud. Pada ayat yang kelima Allah mengatakan itu apinya yang mempunyai bahan bakar. Jadi kalau hanya bahan bakar dengan jumlah tertentu, habis kayunya, mati dia. Oh, ini tidak, bahan bakar yang tersedia untuk sekian hari hidup terus dalam bentuk unggun ada. Itu. Makanya Allah sebutkan an-nari zatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Dan pesuruh-pesuruh dari Raja Najran
itu memperhatikan gerak-gerik orang yang beriman, bahkan nanti mereka menyaksikan itu prosesi bagaimana mereka akan membakar hidup-hidup yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak mengganti menukar keimanan mereka. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bapak Ibu, disebutkan pada ayat ini, mereka ini menjadi saksi dari apa yang mereka perbuat itu kepada orang beriman. Maka kepala mereka melihat peristiwa itu. Melihat peristiwa itu. Kekejaman di atas kekejaman. Jadi kalau ditembak langsung mati, kalau dipancung langsung mati, kalau ini tidak, dibuat menderita, memekik, dengan dibakar, panas minta ampun sampai mati. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak diazab, disiksa seperti demikian kecuali gara-garanya karena mereka beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Allah, beriman dengan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sampai di sini. Jadi pertarungan antara yang hak dan yang batil akan tetap ada dari dulu sampai hari kiamat. Dari dulu sampai hari kiamat, yang hak dan yang batil itu pasti akan bertentangan. Cuma Bapak Ibu, pertanyaannya adalah sampai kapan kita akan istiqomah dengan yang hak, atau jangan-jangan dalam situasi dan keadaan yang tidak bisa menguasai diri kita dan keimanan kita terlempar, akhirnya ikut masuk pada batil tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, tantangan yang sangat berat. Tidak tahu kita kalau posisi kita yang hidup di zaman itu, dan kita salah satu di antaranya, mungkinkah kita masih istiqamah dengan keimanan, sementara di depan mata kepala kita sendiri ada siksa yang sangat berat. Dibakar hidup-hidup. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah, ini kan pertanyaannya dari Ibnu Khaldun mengatakan teorinya dalam teori sejarah, suatu peristiwa yang tidak disebutkan kapan kejadiannya, di mana terjadinya, dia datang dalam bentuk inisial saja, global saja, maka peristiwa itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Kalau ini kejadiannya tahun 354 Masehi, sebelum Masehi, maka di zaman kita sekarang persekusi terhadap orang beriman, penindasan terhadap orang beriman. Bagaimana nasib saudara kita di Uighur, bagaimana nasib saudara kita di daerah Myanmar, bagaimana nasib saudara kita di daerah Gaza, bagaimana nasib saudara kita di daerah-daerah minoritas yang terpencil. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka apa intisari yang membuat mereka mengazab dan siksa kaum muslimin? Jadi Pak, Bu, mohon maaf, kalau ada sekarang kita diburu isu teroris, nanti cirinya begini, nanti pada ujungnya apa? Ciri yang simpel saja, ada beriman yang Allah bersahadat dari teroris. Ya, kalau sekarang adalah mereka memfitnahkan orang beriman itu begini, kaum muslimin itu begini, dan itu dicap dan teroris. Jangan kita ikut-ikutan menuduh saudara kita juga teroris gitu. Bapak Ibu, nanti pada ujungnya adalah teroris itu yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena target utama mereka itu adalah yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah katakan di dalam ayat kita ini, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak dilakukan, mereka tidak menindas hal yang demikian itu kecuali karena beriman dengan Allah yang Maha Agung lagi Maha Terpuji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, resiko. Jadi kita beriman kepada Allah itu tidak ada resikonya. Dalam kehidupan kita pilihan-pilihan itu ada resiko masing-masing. Beriman kepada Allah ada resikonya, kafir kepada Allah juga ada resikonya.
dibakar dasar kepada orang beriman. Bapak Ibu, jadi salah satu di antara yang merasa itu perih ketika dibakar kulit, dan Allah menyebutkan dalam surat Yasin, ketika sudah hancur lebur kulit mereka itu, tidak ada lagi mau dibakar, mati rasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mendesain kulit baru pada badan batang tubuh mereka. Lalu dengan kulit baru itu bertujuan memang supaya merasakan azab itu lebih perih lagi. Jadi sudah dibakar, menderita, menjerit, lalu remuk semua. Allah buat lagi, ganti itu kulitnya dengan kulit baru, lalu bakar lagi. Bapak Ibu, jadi kita saja melihat tidak terbayang gitu. Dan kejadiannya dasar. Kalau mereka di dunia membakar hidup orang beriman, maka Allah juga siapkan azab dan siksa lebih pedih dari apa yang mereka lakukan di sini. Masuk neraka jahanam itu sudah proses dibakar. Tetapi ada lagi yang lebih menderita, yaitu azabul hari, yaitu azab yang membakar, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita dapat hanya memahami apa yang disuguhkan Allah kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Barangkali demikian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti satu lagi pertemuan kita yang insya Allah akan membahas tentang surah Al-Buruj. Kita buka sesi dan jawab ya kepada antara Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, baik dalam topik kita surah Al-Buruj ataupun topik yang lain terkait dengan kajian kisah.